Nggih. Betul, Cindudulur betul. haram. No. Lho wong sing ngarang kuwi yo ngarang kitab sing oleh ngremes-remes susune wong wedok ning dalan. Haram, ndak boleh. Ketika sebuah karya diciderai dengan karya yang lain yang membolehkan bahkan keluar daripada ajaran Islam, itu karya apapun akan haram, tidak boleh. Ya, ya terus ya tarim kita di Indonesia haram, tidak boleh dinyanyikan di Nahdien, tidak boleh. Kita banggakan dengan negara Republik Indonesia. Jangan ya tarim. Aku nek jadi ketua NU, kabeh jajaran yang di bawah stop ya. Pakai produknya Balawi, selesai. Gitu, pakai produknya Kiai Kiai Nusantara. Gitu harus punya basiroh ketua PBNU cemima-cemimi. Ya itu kegiatan sudah bertahun-tahun. Jangan Mbak bertawasul yang di situ tidak dengan Sayyid Abdul Qadir Al-Jalani, atau ya Anda itu mendoakan justru kepada sosok yang sosoknya saja historis atau apa fiktif, maka yo tidak akan tersampai. Makane dungane wong Nahdien sing maca roti buladat gak pernah kabul ya ngono kuwi mergone gak sampai ke Allah dan Rasulnya karena tidak mengkoreksi ya. Bahkan yang roti bulhadat versinya Ba'alawi itu ya beda dengan produknya Arifai, beda, dibelokkan tokoh-tokohnya semua. Habib-habib saya tuh nah kalau dengar kiai ini seperti itu langsung tak turunkan, kamu nggak usah gitu, nggak usah mimpin, ini akan kamu sesatkan gitu. Nah saya tegas, kalau saya di kampung sini paling ditakuti Mbak. Boleh nambahkan Mbak Mariam Host. Jadi gini Mbak, monggo silakan Mas Tera. itu agendanya sekte mereka Ba'alawi itu Mbak. Jadi jangka panjang itu Mbak. Jadi mereka sudah membuat struktur dan itu masif. Jadi apa gerakannya itu seperti benalu. Pohonnya pun enggak terasa bahwa itu sedang digerogoti. Ya, persis benalu itu Mbak. Nanti lama-lama, nah itu dibiarkan. Benalu kalau dibiarkan kan lama-lama pohonnya mati. Benalu ini yang hidup gitu. Itu struktural mereka begitu. Makanya dari yang tabib-tabib bocil yang bisa apa hanya tabat yaba ternyata salah itu pun sudah mulai naik apa dipentaskan, dipanggungkan gitu. Ya, tabat gitu Mbak yaba. Mariam. Pergerakan mereka seperti benalu. Jadi mereka mendoktrin kita tuh nggak terasa, tapi pelan-pelan. Ya seperti benalu itu. Lama-lama apa? Indonesia yang ini lebih jangka panjang. Lanjut, Has. Oke, Mas Abdul Malik Usman, monggo. Halo Mas Abdul Malik Usman, silahkan untuk bernarasi. Mau pro boleh, kontra boleh, di sini bebas, silahkan. Penjelasannya. Terima kasih banyak. Malah mencolot. Aku ki gumune ngrene anu mencolot iki sing pasukan kadal gurun. Ya sekali lagi kawan-kawan. Itu juga nggak boleh, Bos. Gimana Mbak Mariam? Ada. Kalau setelah sholawat Nabi itu ada yang baca sholawat busro itu juga tidak boleh. Sholawat busro itu menurut Kiai Khalwani juga tidak boleh dibaca. Ya. Jadi ikutlah dengan ulama Nusantara, Kiai Nusantara. Insya Allah ya kita akan selamat dunia akhirat. Kawan-kawan, kita itu ya sudah bisa melihat. Dan Anda perlu teliti, kalau sudah ada penggeseran sejarah, penggeseran lagu daerah, penggeseran budaya dan istiadat,
maka sebenarnya sebentar lagi Anda itu akan menjadi budak di bangsanya sendiri karena Anda saat itu sedang terjajah dan Anda sudah akan binasa. Kalau sejarah sudah digeser, terus leluhurnya digeser, ulama-ulamanya digeser, bahkan berdoanya pun digeser, tokoh-tokoh daripada leluhur Anda, ulama-ulama Anda, ya tidak satupun Anda doakan, dan digeser dengan tokoh-tokoh dari kelompok mereka, itu tandanya Anda itu sudah terjajah secara mental, secara spiritual. Itu nyata, dan saatnya ketika Anda sudah mengalami seperti itu, Anda dalam keadaan yang bahaya. Bahaya apa? Bahaya tentang akidah, bahaya tentang ajaran, karena Anda akan tergolong dan termasuk serta digiring untuk keluar daripada syariat yang benar. Setuju, masuk. Begini Mbak Mariam, pada saat awal memang akan selalu begitu Mbak. Tapi pada saat semua sudah terdoktrin dan nggih aja semua, nanti Mbak Alawi akan masuk Mbak. Satu Habib itu akan masuk, dan karena sudah termakan doktrin, mereka akan ya perempuannya atau hartanya itu diminta monggo-monggo saja gitu Mbak. Apa kita mau digitukan anak kita, cucu kita, istri kita digitukan? Kan ya enggak toh Mbak? Enggak mau. Nah makanya, dan itu sudah banyak terjadi di daerah Tegal sama Brebes, itu di daerah Pesanggerahan Mbak. Pesanggerahan Tegal itu bahkan ada satu kampung itu sudah perempuan-perempuannya itu sudah sadar dan menolak pakai spanduk Mbak, anti Habib. Satu kampung itu, kemarin saya mau foto, lupa pas pada saat saya ke sana. Karena yang perempuan-perempuan sadar Mbak, dan mukibinnya udah pada sadar gitu. Lanjut Bos. Ya, yakinlah kawan-kawan bahwa ajaran klan mereka itu dengan kitab-kitab urufatnya itu sudah sesat dan menyesatkan. Dan yakinlah bahwa Anda ketika mengikuti daripada kelompok mereka, maka surga jauh daripada yang Anda harapkan. Karena orang yang sudah tersesat, bahkan orang yang sudah daripada keluar dari syariat Islam, maka syarat daripada dua yang harus wajib dibawa ketika ingin mendapatkan surganya Allah: satu, iman; dua, Islam. Kalau Anda tidak membawa dua syarat ini, maka jauhlah surga dari angan-angan Anda. Hanya dengan syarat dua ini, maka surganya Allah akan Anda dapatkan. Kalau Anda yang mempercayai bahkan mengamalkan daripada ajaran mereka yang nyata-nyata keluar daripada ajaran baginda Nabi, karena apa? Kita lihat ajaran baginda Nabi itu pasti sesuai dengan nasnya Al-Quran, sesuai dengan wahyu Allah, tidak akan keluar kemana-mana, karena Al-Quran itu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, tidak diragukan lagi kebenarannya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Kalau Anda diajarkan oleh sekelompok orang atau guru atau habib atau suriah NU sekalipun, kalau keluar dari ajaran Islam, wajib Anda langsung berdiri, wahai kiai, itu ajaran tidak sesuai dengan nas Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, Anda akan menyesatkan kami di kampung kami. Jangan teruskan wahai kiai. Seperti itu, harus keren, harus skeptis. Ya, tanyakan
Apa sumbernya Kiai? Mana dalil yang kau ajarkan Kiai? Apakah ini bersumber daripada Al-Quran? Apakah bersumber daripada hadis Nabi? Apakah bersumber dari ijma' dan kias ulama? Begitu jadi santri. Harus skeptis, berani gitu. Ya, Pandito Acong. Ini ada Bang DZ 67. Silakan Pandito Acong. Panas lagi gas. Pandito Acong monitor. Tidur. Bang DZ monitor. Siap. Ya, DM si Kokom. DM si Kokom. Kita coba bernarasi terus ya seperti ini. Kita selalu coba menggunakan rujukan istilah-istilah. Seorang hakim manakala dia mengambil satu sikap, memutuskan satu putusan perkara gitu kan yang berkaitan dengan persoalan, dia itu rujukan pertamanya yang dia gunakan adalah pengetahuan dari ilmu yang dia pelajari. Apa itu? Ya dalam metode persidangan itu kan dilakukan beberapa gelar perkara, para saksi, para penuntut dan para pembela itu saling beradu argumen di sana. Nah, kedudukan hakim itu menilai gitu. Dari argumen ini seperti apa, argumen sebelahnya seperti apa gitu kan. Nah, itu yang dia ambil. Lalu manakala nanti dia itu sudah menelaah semua, meneliti semua kebenaran itu, yang mana yang dia akan ambil keputusan, maka keilmuannya lah yang akan dia pakai sebagai rujukan memutuskan satu persoalan dalam hal ini ya di persidangan. Namun tidak sedikit pula hakim itu menemui jalan buntu manakala kedua-duanya dianggap benar. Maka yang akan dia gunakan adalah keyakinan dia. Nah, itu ada kelebihan keistimewaan dalam pengadilan. Nah, hal seperti ini tidak jauh beda dalam kita berkehidupan dalam bermasyarakat ini, terutama kita dalam hal mengkaji satu catatan, satu akidah, fikih dan juga akhlak gitu kan. Dalam keilmuan itu aturan mainnya sama, cuman mungkin hukum acaranya saja yang berbeda. Inilah yang kita harapkan kepada para ulama kita. Jadilah hakim, jadilah pengacara, jadilah penuntut yang memang satu sama lain itu saling berhubungan. Tidaklah menjadi satu hakim, tidaklah menjadi satu pengacara dan penuntut ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Maksudnya begini ya, Bang ya. Kalaulah posisi Anda itu sebagai pengacara, kalaulah posisi Anda itu sebagai penuntut umum, kalaulah Anda itu sebagai Rois Am adalah hakimnya, Anda itu harus bersidang itu di satu tempat yang sama gitu. Jangan sidangnya beda-beda, jadi nggak karuan ini menjelasin apa, ini mutusin apa. Karena penting bagi umat ketika manakala ada persoalan seperti yang kita bahas, misalkan terkait dengan Sulam Taufik. Ini kan isu seperti ini tidak bisa sebagai hakim itu membiarkan ini berlarut-larut, akan menjadi fatal. Ya, isu ini jadi kemana-mana yang harusnya kalau memang ini salah ya salahkan. Pada akhirnya ini akan menjadi masalah buat kita sebagai orang awam itu pada akhirnya menelaah. Kita ini dikit-dikit dibilang dosa, kita ini dikit-dikit dikatakan kualat oleh para ulama-ulama kita. Tapi ulama kita mendiamkan persoalan seperti ini, tidakkah dosa, tidakkah kualat? Nah, artinya kita yang tadinya itu tidak punya pemikiran untuk mendeteksi, mengkritisi hal itu, akhirnya kita mulai berani. Kenapa? Kita udah tahu nih persoalan seperti ini cenderung dibiarkan. Seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, udah jelas, udah dibahas itu ulam. Kalian yang mengkritik Sulam Taufik itu, hati-hati loh. Sanad keilmuan Anda putus. Kenapa? Itu dari habaib. Itu salah gitu loh. Kapasitas dia itu adalah seorang hakim, seorang pengacara, seorang penuntut gitu loh. Harusnya kapasitas mereka itu ketika ada isu seperti itu, langkah yang harus mereka ambil adalah teliti.
Nah, ketika memang itu salah, umumkan kepada publik. Jangan sembunyi-sembunyi ke sana kemari. Kalaulah ternyata dalam hal ini, ya, misalkan dia menyampaikan hal yang sebenarnya berdampak kepada pengaruh dia, terus popularitas dia runtuh hanya karena dia menjelaskan sesuatu yang benar. Kalau dia tidak lakukan itu, berarti ya maaf aja, dia itu kaburo maktan indaullahi antakulu manala taf'alun, ya kan. Itu yang kita nggak mau. Dia bisa ngomong, tapi dia nggak dia bisa ngomongi orang, tapi dia sendiri tidak bisa melakukannya gitu lah. Ya mungkin seperti itulah dalam konsepnya. Jadi maksudnya kita terus bernarasi. Kalaulah misalkan ada orang yang mengatakan, oh ini kamu gedabrus, coba kamu naik, kita diskusi. Kalau kamu bisa bertahan di sini dalam waktu 3 menit dengan narasi yang sama, nah kita kasih topi. Ya, kalaulah misalkan sanggup. Tapi kita berbicaranya dalam konteks yang sesuai. Jadi oleh karena itu ya, saya kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, ya. Intinya yang kita kritisi ini, yang penting kita itu tidak menyerang secara frontal gitu loh. Ini hanya memberikan masukan. Kalaulah masukan ini dianggap sebagai kekuatan, ketidakberanian, ketakziman kita melawan ketakziman kita, ya udahlah, ketakziman ini ya mungkin cara pandang kita itu berbeda. Harusnya harapan kita terkait dengan hal-hal seperti ini, para kiai atau ulama, ustadz, tolonglah diluruskanlah ini, jangan dibiarkan berlarut-larut, jangan ngomong sendiri-sendiri, duduklah bareng di sana, karena Anda adalah pilar tegaknya agama Islam di Nusantara ini. Terima kasih. Ya. Ken Arok, silakan Mas Ken Arok official. Jamil, Ken Arok official. Tes. Ya. Ya, moga-moga Mas Ken Arok. Ya, jadi begini Bang Skincare. Ini kan selama ini kan Mbak Alawi kan selalu mendoktrin mukibinnya ya dengan kata-kata PKI sesat, tidak dapat syafaat gitu. Nah, jadi fenomena yang ada sekarang ini, semua mukibin ini selalu dijejelin sama doktrin-doktrin sesat oleh kaum Balawi gitu. Nah, untuk melawannya kita sendiri harus mendoktrin kaum pribumi dari segala doktrin-doktrinnya Balawi, harus kita lawan semua itu. Seperti itu. Makanya kita harus ngedoktrin juga bahwa Balawi itu memang ya PKI itu ya karena merupakan fakta sejarah, seperti itu. Jadi ironi ketika klan Balawi mengklaim tokoh-tokoh besar sebagai bagian dari mereka, seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, terus tapi di sisi lain dia menolak DN Aidit sebagai bagian dari klan mereka, seperti itu. DN Aidit kan berasal dari marga Aidit, yang merupakan tuh nama marga dari imigran Yaman gitu. Nah, dari data resmi keluarga, kepegawaian, serta kesaksian masyarakat itu menunjukkan bahwa DN Aidit adalah Balawi gitu. Nah, banyak tokoh Balawi lainnya yang terlibat di dalam PKI seperti Ahmad Sofyan, Fakhrul Barakbah yang tercatat sebagai pimpinan PKI. Jika klan Balawi benar menolak PKI, nah terus kenapa mereka tidak mengakui keterlibatan anggotanya dalam organisasi tersebut, seperti itu. Nah, yang lainnya ya, kaitan klan Balawi nih Bang dengan komunisme di Yaman. Itu sejarah sudah mencatat bahwa Yaman Selatan termasuk Hadramut ya, itu adalah satu-satunya negara di dunia Arab yang menerapkan ideologi komunis. Partai Sosialis Yaman yang berhaluan Marxisme, Lenin, itu yang dipimpin oleh tokoh Balawi. Abdurrahman As-Segaf contohnya. Terus Haidar Abu Bakar Alatas,
Ali Al-Jupri. Begitu Bang. Banyak Bang fakta-fakta sejarah yang menyatakan bahwa klan Balawi itu PKI seperti itu. Makanya di sini kita harus melawan dengan mendoktrin kaum pribumi bahwa klan Balawi itu ya memang PKI Bang, seperti itu. Terima kasih Bang. Wah, luar biasa. Memang benar ya kawan-kawan, zaman selatan itu adalah basis komunisnya dunia kawan-kawan. Ini yang disampaikan Ken Arok itu literasinya tepat dan benar. Ya, termasuk yang disampaikan beliau ya di NID itu juga